Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Banyak orang mengira Iran adalah negara Arab, anggota Liga Arab dan bagian dari dunia Arab. Padahal sama sekali tidak. Iran memang termasuk ke dalam kategori negara-negara Timur Tengah, Middle Eastern, bersama 22 negara Arab, ditambah dengan Turki, Afghanistan, dan last but not least tentu Israel. Namun Iran, lengkapnya Republik Islam Iran (RII), secara antropologis, etnis, bahasa, dan kebudayaan bukanlah Arab. Dan orang Iran juga paling tidak suka jika diidentikan sebagai Arab. Memang bahasa Persia, nama bahasa nasional Iran, ditulis dengan huruf-huruf seperti huruf hijaiyah, huruf Arab. Tetapi orang Iran mengatakan itu bukan huruf Arab hijaiyah. Bangsa Iran dulu lebih dikenal sebagai bangsa Persia, merasa memiliki kebudayaan dan peradaban sendiri yang jauh lebih tua dan besar daripada peradaban Arab dan Islam. Kekaisaran Persia adalah satu di antara dua kekaisaran besar dunia yang selalu bersaing dan berperang satu sama lain, yaitu Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia. Dua kekaisaran ini menang dan kalah silih berganti, berputar berkepanjangan, dan berputar tak berkesudahan. Dua kekaisaran ini sebelum Islam memang adik kuasa, superpower dunia pada zamannya. Begitu besar, penting, dan strategisnya sampai diabadikan dalam Al-Quran surat Rum. Seperti diketahui, dua kekaisaran raksasa di atas pada saatnya nanti dikalahkan dan ditaklukkan oleh Islam. Beberapa provinsi Romawi, baik Romawi Barat maupun Timur, seperti provinsi-provinsi Syam dan Alexandria Afrika Utara, ditaklukkan pada masa Fatu Syam melalui proyek meminjam istilah Al-Balazuri Futuhul Buldan, yang mencapai puncak keberhasilannya yang paling gemilang pada masa Khalifah Umar bin Khattab 734 sampai 44. Negeri Syam bukan hanya ditaklukkan oleh kekhalifahan Rasyidiyah yang notabene adalah Arab dan Islam secara politik, melainkan juga berhasil diarabkan. Orang-orang Syam atau bangsa Syam bukan hanya berhasil secara agama diislamkan, melainkan juga secara etnis dan kebudayaan diarabkan, Arabizid. Bangsa Syam yang semula adalah bukan bangsa Arab dan berbicara tidak dengan bahasa Arab, mengalami proses Arabisasi yang sangat intensif dan ekstensif, sehingga secara berangsur-angsur menjadi Arab dan berbicara dalam bahasa Arab. Singkatnya, bangsa Syam mengalami proses Arabisasi sedemikian rupa sehingga akhirnya menjadi Arab dan terarabkan. Dalam konteks inilah mereka disebut sebagai bangsa Arab Musta'ribah, Arabizid Arab, orang yang sebenarnya non-Arab tetapi berubah menjadi Arab. Itulah orang-orang Arab Syam dulu itu, dan itulah orang-orang Palestina, Yordania, Libanon, dan Suriah sekarang ini. Mereka semula non-Islam yang berhasil diislamkan dan non-Arab yang berhasil diarabkan. Demikian juga dengan Kekaisaran Persia. Penaklukan Persia juga dilakukan oleh pasukan Muslim atau Arab Islam yang dimulai pada sekitar tahun 733 sampai 754. Kekaisaran Persia yang juga lebih dikenal dengan Kekaisaran Sassaniyah atau Sassanid jatuh ke tangan kekhalifahan Rashidah
juga pada masa Umar bin Khattab. Sebagaimana Syam yang berhasil ditaklukkan, demikian juga dengan Persia. Hanya saja bedanya, Syam berhasil ditaklukkan, diislamkan, dan diarabkan. Persia tidak demikian. Persia berhasil ditaklukkan dan diislamkan, tetapi tidak berhasil diarabkan. Bangsa Persia atau bangsa Iran menerima kekuasaan Islam dan menerima agama Islam dengan tulus, tetapi secara kebudayaan dan bahasa menolak diarabkan. Pasalnya bangsa Persia merasa sudah memiliki kebudayaan dan bahasa sendiri, yaitu kebudayaan dan bahasa Persia. Nasionalisme Persia menolak Arabisasi, tetapi menerima Islamisasi. Walhasil, bangsa Persia berhasil diislamkan, tetapi gagal diarabkan. Bangsa Persia akhirnya menjadi bangsa Muslim, tetapi tidak mau menjadi Arab, seperti orang Syam dan Alexandria. Dalam konteks dan perspektif ini, ada banyak bangsa di dunia ini yang berhasil diislamkan tetapi tidak bisa diarabkan. Di antara bangsa-bangsa yang berhasil diislamkan tetapi tidak berhasil diarabkan adalah bangsa Persia, bangsa Turki, dan jangan kaget, bangsa Indonesia. Bangsa-bangsa ini menerima Islam dan beragama Islam, tetapi tidak berbicara dengan bahasa Arab, dan karena itu selamat tidak menjadi Arab. Bangsa-bangsa yang sekarang ini disebut bangsa Arab, kecuali orang Arab yang asli Arab yang berasal dari Jazirah Arab atau Arab Peninsula, khususnya Hijaz, adalah bangsa-bangsa yang pada aslinya dahulu bukan bangsa Arab. Bangsa-bangsa yang sebenarnya bukan Arab ini menjadi Arab karena mereka berbicara dengan bahasa Arab. Walhasil, bahasa Arab adalah ujung tombak Arabisasi, sehingga akhirnya mereka menjadi Arab. Pasalnya seperti kata Albert Hourani dalam bukunya The History of the Arab People 1990. Memang demikianlah definisi dari apa yang disebut dengan bangsa Arab itu. Bangsa Arab bukan hanya bangsa yang berdarah Arab, melainkan juga bangsa yang berbicara dengan bahasa Arab atau berbahasa ibu, mother tongue, bahasa Arab. Sampai di sini sangat jelas bahwa negara Iran bukanlah negara Arab dan bangsa Iran bukanlah bangsa Arab. Namun, bangsa Iran adalah bangsa Persia yang notabene mayoritas absolut beragama Islam. Dan keislaman bangsa Iran adalah luar biasa kuat, berani, dan militan. Lebih daripada itu, bangsa Iran atau bangsa Persia yang sekali lagi notabene Muslim sejak abad 8 atau bahkan abad ke-7 itu menyumbang banyak sekali sarjana dan ulama kelas 1. Tidak banyak yang tahu bahwa Imam Al-Ghazali, seorang filsuf dan sufi terkenal, Ibnu Sina, seorang dokter, Fakhruddin Ar-Razi, Abu Faraj Al-Isfahani, seniman dan budayawan, Sibawayh, ahli bahasa, Al-Farabi, seorang filsuf, Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Al-Biruni, Abu Daud At-Tirmizi, Hakim An-Nisapuri, Syekh Tusi, dan sederet nama lagi adalah ulama-ulama dan ilmuwan-ilmuwan asli Persia atau Iran sekarang. Tidak banyak yang tahu bahwa pada masa kekhalifahan Abbasiyah 750 sampai 1258 yang berpusat di Baghdad, yang merupakan puncak zaman keemasan Islam, yang menjadi tulang punggungnya kekhalifahan tersebut adalah orang-orang Muslim keturunan Persia. Banyak sekali menteri, perdana menteri, sarjana, ilmuwan, ulama yang adalah orang Persia, kelahiran Persia, dan mengidentifikasikan dirinya sebagai Muslim dalam pengertian seutuhnya. Jasa Persia atau Iran sangatlah besar
dalam sejarah Islam. Walhasil, jika kini Iran tampil sebagai pembela nasib bangsa Palestina yang sangat gigih, berani dan militan, maka itu tidak mengejutkan. Hanya orang-orang yang kurang menghayati sejarah saja yang mengalami kekagetan menyaksikan fenomena ini. Pembelaan dan perjuangan bangsa Persia terhadap Islam memang memiliki presidennya sendiri yang sangat kuat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.